Johan baru memeluk agama Islam sejak umur 34 tahun. Kala itu Johan sedang mengalami kebangkrutan bisnis usahanya dalam dunia tembakau. Tidak hanya itu, istri dan anak keluarganya pun perlahan mulai meninggalkan Johan karena dianggapnya sudah tidak mampu lagi menjadi sandaran mereka. Dari keadaan tersebut, Johan sangat frustasi dan hampir putus asa dengan mengakhiri hidupnya. Dalam detik-detik keputusasaannya, datanglah seorang teman lama yang menyarankan Johan untuk menemui Tuan Guru Ijai, seorang ulama besar di Martapura, untuk meminta petunjuk agar dapat terlepas dari keterhimpitan. Singkat cerita, bertemulah Johan dengan sang kiai. Karena sebelumnya Johan memang masih awam total tentang Islam, apalagi bacaan-bacaannya. Ia pun hanya diajarkan 2 kalimat setelah diislamkan. Adapun dari 2 kalimat tersebut adalah bacaan Allahu Muhammad, yang menurut sang kiai itu merupakan bacaan sholawat. Nah, setelah hafal dengan 2 kalimat tersebut, Johan disarankan agar membacanya pada setiap pagi dan sore hari, minimal 5.000 kali per hari. Menurut kiai, jika Allah berkehendak dan engkau bersungguh-sungguh mengamalkannya, niscaya Allah akan mengembalikan segala kelebihanmu seperti sedia kala. Karena Johan sangat meyakini dan memang sudah tidak ada jalan lain di matanya, ia pun mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Kala itu Johan tinggal dan mengamalkan bacaan tersebut di sebuah gubuk kecil di pematang sawah. Gubuk dengan atap dan dinding jerami, juga lantainya yang dirakit dari tumbukan pelepah kelapa, menjadi saksi bisu awal keajaiban kisah Johan kala itu. Dengan istiqomah hampir setiap hari, Johan membaca amalan sholawat tersebut dengan jumlah 50.000 kali per hari, hingga pada akhir ke-7 dari sejak ia mengamalkan selawat tersebut, baru terlihat ada keajaiban. Mula-mula Johan mendapati sejumlah uang di dalam bantal jeraminya. Dikiranya mungkin milik petani yang jatuh kala memanen padi. Akan tetapi hal demikian kembali terulang di hari berikutnya, hingga genap 5 hari uang yang dikumpulkan Johan dari bantal jeraminya berjumlah 10 juta rupiah. Apa mungkin uang petani sedemikian banyak bisa terjatuh ke dalam jerami, gumamnya dalam hati. Karena penasaran, Johan pun membongkar kembali bantal jeraminya dan memastikan bahwa tidak ada uang lagi di dalamnya. Namun seperti biasa, usai mengerjakan sholawat, Johan tidur dan di pagi harinya ia pun kembali mendapati sekepok uang yang keluar dari bantal jeraminya. Bukannya senang, akan tetapi atas kejadian tersebut Johan menjadi semakin takut, hingga akhirnya pun kembali sowan kepada kiai dan menanyakan bab kejadian aneh tersebut. Singkatnya, kiai hanya berpesan, seperti halnya aku dan kau, segala sesuatu di muka bumi ini merupakan kehendak dari Allah. Maka dari itulah ikuti kehendaknya dengan hati yang murni, dan jangan kau kotori dengan pemikiran nafsumu. Dengan begitu niscaya kau akan terselamatkan, dawuh kiai. Entah bagaimana jalan pemikiran Johan, seolah dia paham akan pesan dari sang kiai, dan berpamit kembali ke gubuk pematang sawah. Dari situlah Johan membagi-bagikan uang yang didapatnya dari bantal jerami kepada segenap penduduk yang membutuhkan, hingga uangnya
sisa. Selanjutnya Johan kembali ke gubuk dan membakar gubuk beserta bantal jeraminya itu hingga menjadi sekam, dan Johan pun pergi entah kemana. Baru sekitar 2 tahun selang dari kepergiannya itu, Johan kembali ke Martapura. Namun kedatangannya kali ini sudah berbeda dibanding kepergiannya dari gubuk jerami yang lalu. Kini ia datang menggunakan helikopter pribadi dan lebih banyak membagi-bagikan uang kepada masyarakat Martapura. Usai membagikan hartanya, Johan sempat mengajarkan ijazah amalan sholawat tersebut kepada beberapa penduduk. Johan mengatakan, istiqomahlah membaca salawat ini ijazah dari Tuan Guru Ijai. Amalan ini rahasia pesugihan yang halal, dan janganlah lupa beramal dengan membagikan kesenanganmu pada kaummu, ucap Johan usai mengijazahkan bacaan tersebut kepada penduduk. Sahabat Pintu Karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.